Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang peristiwa hijrah Rasulullah ke Yasrib. Kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Ahmad Nasuha, absen 13, dan saudari Al-Farida, absen 26. Quraisy berencana akan membunuh Rasulullah pada malam hari karena khawatir beliau akan hijrah ke Madinah dan memperkuat diri di sana. Memang tak ada yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad akan menggunakan kesempatan itu untuk hijrah. Namun karena beliau demikian kuat menyimpan rahasia, sehingga tiada seorang pun yang tahu, termasuk Abu Bakar. Rasulullah memang masih tinggal di Mekah ketika mengetahui keadaan Quraisy itu, dan ketika kaum muslimin sudah tak ada lagi yang tinggal kecuali sebagian kecil. Ketika menantikan perintah Allah yang akan mewahyukan kepadanya supaya hijrah, itulah beliau pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk hijrah. Beliau meminta Abu Bakar agar menemaninya dalam hijrah. Sebelum itu Abu Bakar memang telah menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraikis sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika meninggalkan Mekah, Rasulullah memutuskan menempuh jalan lain yang tidak biasanya. Sementara itu pemuda Quraisy yang akan membunuh beliau malam itu sudah mengepung Rasulullah. Pada malam akan hijrah itu pula Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib agar memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Menjelang larut malam, tanpa sepengetahuan mereka, Rasulullah keluar menuju rumah Abu Bakar. Beliau kemudian keluar dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Tiada seorang yang mengetahui tempat persembunyian mereka dalam gua itu selain Abu Bakar, selain Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar, serta pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Beliau berdua tinggal dalam gua selama 3 hari. Sementara itu pihak Quraisy berusaha sungguh-sungguh mencari mereka tanpa kenal lelah. Pemuda-pemuda Quraisy yang mewakili setiap kelompok itu datang. Mereka membawa pedang dan senjata sambil mondar-mandir mencari ke segenap penjuru. Tidak jauh dari Gua Sur itu mereka bertemu dengan seorang penggembala menanyakannya, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana," jawab si gembala. Seseorang lalu mendekati mulut gua, namun kemudian turun lagi. "Kenapa kau tidak menjunguk ke dalam gua?" tanya kawan-kawannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir," jawabnya. "Aku juga melihat ada 2 ekor burung di lubang gua, jadi aku tahu tak ada orang di sana." Di dalam gua Rasulullah khusyuk berdoa, sementara Abu Bakar ketakutan. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu. Rasulullah berbisik di telinganya, "Jangan sedih, Allah bersama kita." Tentang pengejaran Quraisy terhadap Rasulullah untuk dibunuh dan cerita tentang gua ini, turunlah firman Allah yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu,
Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Sebab-sebab peristiwa Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Sebab yang pertama yaitu tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Tekanan dan siksaan kafir Quraisy terhadap umat Islam semakin keras. Bukan hanya kaum muslimin yang lemah, para sahabat dan keluarga Rasulullah pun menjadi sasaran kekejaman mereka. Apalagi setelah istri beliau Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian, penghinaan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin menjadi, seperti yang dilakukan Uqbah bin Mu'idz kepada beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di sekitar orang-orang Quraisy, Uqbah bin Mu'idz datang dengan membawa kotoran dan melemparkannya ke atas punggung beliau. Nabi tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah radhiyallahu anha membersihkannya. Demikian beratnya tekanan dan penyiksaan yang dilakukan kafir Quraisy, sehingga akhirnya demi menjaga keimanan dan keselamatan kaum muslimin serta keamanan dakwahnya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib. Sebab yang kedua adalah penduduk Yathrib menerima dakwah Rasulullah. Ternyata penduduk Yathrib lebih dapat menerima dakwah Nabi daripada penduduk negeri lain. Hal ini terbukti oleh baiat yang dilakukan oleh penduduk Yathrib kepada Rasulullah. 6 orang tokoh Bani Khazraj menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW dan siap melakukan dakwah di kota Yathrib. Pada tahun ke-11 kenabian, serombongan orang-orang Khazraj mengunjungi Ka'bah untuk berhaji. Dalam rombongan itu ada 6 orang tokoh Bani Khazraj mengetahui hal itu. Rasulullah mengajak mereka memeluk agama Islam. Bagaikan ulam tiba pucuk dicinta. Alhamdulillah, usaha Rasulullah berhasil. Ke-6 orang tersebut menyatakan diri masuk Islam. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah seperti yang disebutkan dalam kitab orang Yahudi. Sepulang dari Mekah, ke-6 orang tersebut mendakwahkan ajaran agama Islam di Yathrib. Ternyata penduduk Yathrib dapat menerima dan menyambut dakwah Islam dengan baik. Tidak lama kemudian banyak penduduk Yathrib yang memeluk Islam. Akhirnya ada secercah sinar harapan bagi perjuangan dakwah Islam melalui penduduk Yathrib. Sebab yang ketiga adalah adanya jaminan keamanan dari penduduk Yathrib terhadap dakwah Nabi. Pada tahun ke-12 kenabian, ada 12 orang penduduk Yathrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah di samping untuk berhaji, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah. Namun Rasulullah tidak bersedia menemui mereka di kota Mekah karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi SAW bersedia menemui mereka di desa Aqobah, yakni sebuah desa di dekat Mina, pada suatu malam. Pada malam itu juga mereka melakukan baiat, tanda setia kepada Rasulullah. Penduduk Yathrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi. Baiat tersebut dikenal dengan Baiat Aqobah Al-Ula atau Baiat An-Nisa, yakni baiat wanita. Hal itu karena di antara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Sa'labah. Dialah wanita Yathrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah.
Setelah 12 orang berbaiat di hadapan Rasulullah, mereka meminta agar beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yasrib. Untuk itu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair agar berangkat ke Yasrib bersama mereka. Akhirnya mereka kembali ke Yasrib bersama Mus'ab bin Umair untuk melakukan dakwah Islam di sana. Sebab yang keempat adalah permintaan penduduk Yasrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu bukan hanya berjanji untuk setia dan melindungi Nabi, namun mereka juga meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa Baiat Al-Aqobah, baik pada Baiat Al-Aqobah pertama maupun kedua. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar segera hijrah ke Yasrib. Sebanyak 75 orang penduduk Yasrib sedang berbaiat di hadapan Rasulullah di desa Aqobah dan meminta beliau untuk berhijrah ke Yasrib. 1 tahun setelah Baiat Aqobah pertama, yakni pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 75 orang penduduk Yasrib dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur bersama Mus'ab bin Umair datang ke Mekah meminta agar Rasulullah hijrah ke Yasrib. Nabi memanggil Mus'ab dan meminta keterangan tentang perkembangan dakwah Islam di Yasrib. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang keberhasilannya dalam mengajarkan agama Islam di sana dengan didampingi pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, akhirnya Nabi menemui penduduk Yasrib di Aqobah pada saat tengah malam. Pada pertemuan itu, penduduk Yasrib meminta dengan sangat agar Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah. Baiat kali ini disebut Baiat Aqobah Kubro atau Baiat Aqobah kedua. Setelah orang-orang Yasrib tersebut mengucapkan baiat, mereka diminta Rasulullah agar memilih 12 pemimpin dan wakil mereka dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing, yakni 9 orang perwakilan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Sepulang dari Mekah, mereka mengajak sanak famili dan kerabat mereka untuk memeluk agama Islam. Usaha mereka berhasil dengan sangat baik, sehingga pada saat Rasulullah hijrah ke Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 22 September 622 Masehi, pengikut agama Islam di Yasrib sudah lebih dari 500 orang. Sebab yang kelima adalah adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Berita tentang penduduk Yasrib yang telah banyak memeluk agama Islam akhirnya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu juga telah mengetahui bahwa sebagian besar kaum muslimin telah berhijrah ke Yasrib. Mereka semakin khawatir kalau Islam akan berkembang menjadi besar di Yasrib. Karena itu mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah. Pada hari Kamis tanggal 20 Safar bertepatan tanggal 12 September 622 Masehi, para pemuka Quraisy mengadakan pertemuan di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah untuk membicarakan cara menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin suku Bani Quraisy, Bani Naufal, Bani Asad, Bani Abdudar, Bani Mahzum, Bani Jam, dan Bani Abdi Syams. Dalam pertemuan itu, Abu Aswad mengusulkan agar Muhammad diusir dari negeri Arab. Pendapat ini tidak disetujui karena jika Muhammad diusir maka beliau akan berdakwah di negeri lain. Mereka khawatir pengikutnya semakin banyak dan sewaktu-waktu beliau akan menyerang Mekah. Sedangkan Abu Bukhturi berpendapat agar Nabi Muhammad ditangkap
dan dipenjarakan sampai mati. Pendapat ini pun ditolak dengan alasan Nabi Muhammad pasti akan ditolong oleh kaum muslimin Mekah dan Yasrib. Akhirnya pertemuan itu menerima usulan Abu Jahal agar mereka mengumpulkan pemuda-pemuda Quraisy yang kuat dan gagah berani untuk membunuh Rasulullah. Itulah rencana jahat kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Islam sampai tega akan membunuh Rasulullah. Namun manusia hanya dapat merencana, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menentukannya. Sebab yang keenam atau sebab yang terakhir adalah adanya perintah Allah untuk berhijrah. Pada saat pemimpin-pemimpin Quraisy sedang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, Allah menurunkan ayat yang artinya, dan ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Setelah menyampaikan ayat di atas, Jibril memberitahukan Nabi Muhammad bahwa Allah telah memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Yasrib. Setelah itu Nabi pun segera bersiap untuk berhijrah. Demikian sebab-sebab peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib.